Nama aku Iba. Aku kali ini akan membahas tentang numerical descriptive measures. So, dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang central tendency, mean, median, mode, geometric mean, dan masih banyak lagi. So, kita bakal mulai dari central tendency. Apa itu? So, basicnya, central tendency adalah ukuran statistik yang mengidentifikasi satu nilai sebagai representasi dari seluruh dataset. Dan apa sih tujuannya? Singkatnya, tujuan dari central tendency ini adalah memberikan ringkasan di data dan membantu memahami distribusi pada suatu numerical. So, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mean. So, mean mungkin kita sudah pernah pakai ya dalam pelajaran sehari-hari. So, ya, mean itu adalah mencari rata-rata dari semua nilai. So, apa sih itu? Ya, oke, akan membahas dari awal. So, mean basicnya itu tuh adalah mencari rata-rata dari semua nilai dalam dataset. Dan tujuan dari mean itu sendiri yaitu memberikan ringkasan, data, dan membantu memahami distribusi. So, kita bisa lihat rumus mean sendiri di sini. Oke. Dan untuk contohnya, kita bakal menggunakan contoh yang ini ya, nilai baris ini. So, oke. Dari nilai tersebut, kita akan jumlahkan semua dari 3 tambah 5 tambah 7 dan sampai 11. Dan dibagi berapa sih panjang dari rentang tersebut. Nah, ini panjangnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. So, berarti kita kalkulasikan atau hitung tambah semua, jumlahkan semua, dan dibagi berapa panjangnya dari nilai tersebut. Oke, dan menghasilkan nilai 7. So, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah median. Oke. Mungkin mean sama median itu sudah pernah dipakai mungkin lebih sering dipakai sih dari pelajaran sehari-hari. So, oke, aku akan menjelaskan juga. Eh, dari median adalah di mana kita mencari nilai tengah ketika data diurutkan dalam urutan naik. So, basicnya ini adalah nilai ascending ya. So, oke, di sini juga ada langkah-langkah menemukan median. So, kita mempunyai data acak, kita harus mengurutkan data tersebut dari nilai naik ya. Misal, ada nilai 11, 8, 12. Nah, kita harus mengurutkan nilai-nilai tersebut dari nilai warik. Dan jika jumlah titik data ganjil, median adalah angka tengah. So, misal jumlah dari angka-angka tersebut adalah ganjil, maka median tersebut adalah nilai tengah dari angka-angka tersebut. So, jika genap, median adalah rata-rata dari dua angka tengah. So, berapa sih rata-rata dari dua angka tengah tersebut? So, oke, di sini juga ada contohnya. Untuk dataset 3, 5, 7, 9, 11, mediannya adalah 7. Yo, kita bisa lihat ini adalah jumlah data ganjil. Bisa kita lihat jumlahnya ada 5 dan mediannya adalah 7. Oke. Dan selanjutnya untuk contoh yang jumlah datanya angka genap, kita bisa lihat untuk mencari nilai tengah, kita harus menghitung dari dua angka nilai tengah. Jadi 5 dan 7. Kita jumlahkan dibagi 2. So, oke, 5 tambah 7 berarti 12 dibagi 2. Nah, sama dengan 6. Oke, kurang lebih seperti itu. So, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mode. Ya, mode ini juga sama seperti mean dan median, sudah sering kita gunakan dalam pelajaran sehari-hari. So, basicnya mode adalah kita mencari nilai tengah
sorry. Kita mencari nilai yang paling sering muncul dalam dataset. So, basicnya dataset ya kurang lebih seperti tadi, kumpulan dari angka-angka. Nah, kita cari nih, berapa sih nilai yang sering muncul? So, oke. Dan mode atau modusnya itu adalah 7. Nah, kita bisa lihat sendiri, 7 di sini muncul 2 kali. So, bisa dibilang 7 adalah modus dari dataset ini. Oke. So, selanjutnya kita akan membahas tentang geometric mean. So, basicnya geometric mean adalah ukuran tendensi sentral yang dihitung dengan mengambil akar ke n dari hasil kali n angka. So, mungkin di sini terdengar agak sulit ya. So, di sini ada rumusnya juga. Ya, kita mungkin langsung lihat contohnya saja biar tidak pusing. So, untuk contohnya, untuk dataset 1, 3, dan 9, geometric mean-nya adalah, so bisa kita lihat, ini akar kuadrat dikali 1, dikali 3, dikali 9, sama dengan 27 akar kuadrat. Nah, berapa sih hasilnya? Yaitu 3. Dan selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang geometric mean of return. So, apa sih perbedaan dari kedua tersebut antara geometric mean dan geometric mean of return? So, kita bisa lihat sendiri kalau geometric mean of return itu adalah geometric mean yang digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat pengambilan investasi selama beberapa periode. So, kita bisa lihat sendiri perbedaan rumus dan juga pengertiannya. Dan langsung kita masuk contoh saja. Nah, contoh untuk return sebesar 10%, 20%, dan minus 10%, geometric mean dari returnnya adalah, nah, bisa kita lihat sendiri. Di sini kita kalkulasi menggunakan rumus tersebut, dan dari dataset tersebut kita bisa lihat bahwa dari penjumlahan itu kita akan menghasilkan 0,6,6. Atau bisa juga dibilang 6,0,6%. Selanjutnya kita akan membahas tentang variation of shape. So, di sini variation of shape kita bisa lihat mulai dari range. So, basicnya range adalah rentang range atau rentang itu selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam sebuah dataset. So, rumusnya yaitu rentang sama dengan nilai maksimum dari dataset tersebut dikurangi nilai minimum dari dataset tersebut. Contohnya nih. Untuk dataset 3, 7, 8, 15, dan 20, rentangnya adalah, nah, kita bakal cari nilai maksimumnya terlebih dahulu. So, kita bisa lihat nilai maksimumnya itu 20 dan nilai minimumnya yaitu 3. So, bisa dibilang 20 dikurang 3 sama dengan 17. So, next yaitu sample variance. So, apa itu sample variance? So, basicnya sample variance yaitu digunakan untuk mengukur rata-rata deviasi kuadrat setiap titik data dari mean. Mungkin di sini masih agak bingung. So, kita bakal lihat contohnya saja langsung. So, untuk contohnya yaitu untuk dataset dengan nilai 3, 7, 8, 15, dan 20, hitung mean, kemudian deviasi kuadrat, dan akhirnya kita memvariasikan ya. So, mean-nya kita bisa lihat sendiri dari yang sudah aku jelasin tadi. Mean, kayak gimana cara perhitungannya. Dan kita bisa lihat kita sudah nemu mean-nya berapa. So, kita dari data points, mean, dan deviation from mean, squared deviation, kita bisa lihat sendiri di sini. So, kita menghitung variasi sampel.
Nah, dalam variasi tersebut, kita gunakan data yang sudah ada tadi ya. Bisa kita lihat, kita hitung menggunakan rumus tadi. Nah, bisa kita lihat hasilnya yaitu mendapatkan 46,3. So, oke. Yang selanjutnya itu sample standard deviation. So, ya basicnya sample standard deviation itu akar kuadrat dari variasi sampel. So, rumusnya cukup sederhana. S sama dengan S kuadrat dipangkat 2 ya. Bisa dilihat sendiri. Dan untuk contoh datasetnya misal ini berapa? 3, 7, 8, 15, dan 20. Hitung standar deviasi dari variansi. Nah, bisa dibilang kurang lebih hasil dan contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang coefficient of variation. So, apa itu coefficient of variation? So, basicnya koefisien variasi atau CV adalah rasio standar deviasi terhadap mean. Dinyatakan juga dalam persentase. So, basicnya rumusnya seperti ini. CV sama dengan S dibagi X dikali dengan 100%. So, untuk data set ini, kita akan menghitung CV-nya berapa. Oke, kita bisa lihat 6,8 dibagi 10,6 dikali 100, maka akan menghasilkan kurang lebih 64,15%. Nah, oke. Kita akan membahas tentang Z-score. So, Z-score yaitu digunakan untuk mengukur berapa banyak standar deviasi sebuah titik dari data ke nilai mean. Oke, rumusnya cukup bisa dilihat sendiri. Dan untuk contohnya, kita akan menggunakan dataset seperti yang tadi. Datasetnya 3, 7, 8, 15, dan 20. Lalu kita akan menghitung skor Z-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat. So, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang skewness. Gimana pronunciation-nya? Skewness. Ya, itu kurang lebih. So, skewness mengukur asimetri distribusi data dari nilai mediannya. Apa sih itu? Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Dan seperti biasa kita akan menggunakan data seperti tadi, cuma kita akan di beberapa penambahan sampelnya, itu 25 dan 30. Dan kita bisa lihat di sini ada skew positif dan juga skew negatif. Dan tentu dataset dari skew positif dan dataset dari skew negatif itu berbeda. Nah, kalau positif menunjukkan skew positif karena mean lebih dari median. Nah, bisa lihat sendiri nanti kita kalau menghitung antara mean dan mediannya, kita bisa lihat kalau datasetnya seperti ini, pasti mean-nya akan lebih besar daripada median. Nah, itu akan menunjukkan bahwa skew tersebut akan menjadi positif. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan dataset seperti ini, dan jika kita menghitung mean dan mediannya, maka akan menunjukkan bahwa dari dataset itu akan menghasilkan skew negatif. Oke, bisa lihat. Nah, kurang lebih kalau negatif seperti ini, bisa lihat di kursor. Dan jika positif, akan seperti ini. Oke. Lebih seperti itu. So, the next is kurtosis. So apa itu kurtosis? Kurtosis adalah statistik yang menggambarkan tailedness atau bentuk ekor dari distribusi data. So, jenisnya itu ada dua. Yang satu itu leptokurtic, yaitu distribusi leptokurtic memiliki kurtosis lebih tinggi daripada distribusi normal. So, kebalikannya yaitu pleikurtic. Kalau pleikurtic yaitu memiliki kurtosis lebih rendah dari distribusi normal tersebut. Oke. So, selanjutnya kita akan membahas tentang mean populasi. So, kita sudah bahas tentang mean tadi, dan sekarang kita akan
membahas tentang mean populasi. Mean populasi atau ini lambang mu adalah rata-rata dari semua nilai dalam populasi. So, bisa dilihat rumusnya seperti ini. Dan contohnya, jika populasi terdiri dari nilai 2, 4, 6, dan 10, maka akan menghasilkan kurang lebih seperti ini ya. Kita kayak menghitung mean biasa sih. Nah, nanti hasil 6. So, oke. Yang next, kita akan membahas tentang population variance. So, variasi populasi atau population variance yang ini tahu pangkat 2, yang ini smaller. Ya, mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam populasi tersebar dari mean. So, bisa kita lihat contohnya seperti ini. Dan dari contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan jika misal kita menggunakan dataset seperti ini. Nah, kurang lebih kalkulasinya akan seperti ini, tahu pangkat 2, seperti kan. Ya, bisa dilihat. Nah, kurang lebih sama kayak min ya, cuma di sini kita akan menghitung, tapi juga dipangkatkan 2 nanti ya. So, jadi kita hitung dan juga kita nanti dibagi 5 atau n-nya itu, nah akan menghasilkan nilai 8. So, oke. Yang selanjutnya adalah population standard deviation. So, standard deviasi populasi adalah akar kuadrat dan variance populasi. So, basicnya rumusnya akan seperti ini ya. Oke. Dan contohnya kurang lebih seperti ini. Jika populasi adalah 8, maka kurang lebih seperti ini. Tau sama dengan 8 dikuadratkan, langsung juga dipangkatkan 2 di dalamnya. Nah, akan langsung menghasilkan kurang lebih 2,83. So, oke. Dan selanjutnya adalah aturan emphasis atau empirical rule. Nah, ini tuh digunakan untuk menyatakan bahwa itu adalah distribusi normal. So, oke. Mungkin di sini ada penjelasan. Misal sekitar 68% data berada dalam satu standar deviasi dari mean. Dan juga sekitar 90% data berada dalam 2 standar deviasi dari mean. Dan juga sekitar 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita contohnya nih. Jika mean populasi adalah 50 dan standar deviasi adalah 5, maka 60% data berada di antara 45 dan 55. Dan jika 90% data berada di antara 40 dan 60. So, jika 99,7% data tersebut akan berada di antara 35 dan 65. Ya, kurang lebih seperti itu. So, oke. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang coefficient of correlation. So, basicnya koefisien korelasi atau coefficient of correlation atau bisa juga lambangnya R digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. So, bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Dan langsung kita aja masuk contoh menggunakan data yang sama ya. So, oke, standar deviasinya bisa kita lihat sendiri. 2,58 standar deviasi dari X dan juga standar deviasi dari Y yaitu 2,58. So, kita bisa kalkulasikan sendiri menggunakan rumus ini. So, ya, bisa kita lihat dari 5 dibagi 2,8 dipangkat 2 atau dikali 2,8 lagi. Nah, akan menghasilkan lebih 0,75. Nah, kurang lebih seperti itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kurang penjelasan, mohon maaf. Saya juga kebetulan masih belajar juga tentang materi ini. Dan oke, thank you.